Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Delia Prestanti dengan NIM 2283-2023. Kelas A, Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mengerjakan ujian tengah semester pada mata kuliah Studi Kebantenan dengan dosen pengampu Bapak Arif Permana Putra, MPD, yang berjudul Masjid Agung Banten Lama. Masjid Agung Banten merupakan peninggalan pada masa Kesultanan Maulana Hasanuddin tahun 1552 yang kini menjadi cagar budaya serta menjadi tempat yang wajib dikunjungi di daerah Banten dan masih digunakan untuk beraktivitas baik keagamaan maupun pendidikan yang mencerminkan keberagaman toleransi dan aspek sosial budaya berupa peninggalan bangunan masjid, yaitu Masjid Agung Banten. Memiliki keunikan dalam arsitektur dengan akulturasi tiga aspek kebudayaan yaitu Arab, Cina, dan Eropa. Masjid Agung Banten berdekatan dengan Wihara Avalokitesvara dan Kerajaan Kaibon. Tahun 2015, Masjid Agung Banten direvitalisasi oleh Gubernur Banten untuk memperbaiki dari sektor bangunan, fasilitas sarana dan prasarana, serta keamanan sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah daerah pada situs peninggalan Banten Lama. Menara ini mempunyai ciri khas ialah dari atap bangunan utama yang berbentuk 5 mirip dengan pagoda Cina. Selain menara juga terdapat sebuah konstruksi tembok persegi 8 yang dikenal dengan nama istiwa, bencet atau miswalah. Bangunan masjid ini ditopang oleh 24 tiang. Dinding timur memisahkan ruang utama dengan serambi timur mempunyai bentuk atap limas. Pada dinding ini terdapat 4 buah pintu masuk yang posisinya rendah, memaknai setiap orang yang masuk ke dalam ruangan utama harus menundukkan kepala meski ia berasal dari status sosial tertentu. Ketika memasuki masjid, semuanya sama. Masjid Agung Banten mempunyai nilai-nilai arsitektur bangunan yang kaya akan makna yang bisa dipetik hikmah baik dari bangunan maupun tokoh-tokoh pejuang dalam mendirikan dan mempertahankan peninggalan bangunan tersebut. Bangunan tersebut menjadi ciri khas jika berkunjung ke daerah Banten. Masjid Agung Banten merupakan hasil peninggalan Kesultanan Banten yang menganut sistem Islam dalam pemerintahan. Maka tidak heran jika bangunan tersebut dipertahankan hingga sekarang, karena masjid ini menjadi pusat aktivitas baik dari keagamaan maupun pendidikan seperti belajar membaca Al-Quran dan ilmu tauhid. Arsitektur bangunan tersebut mencirikan akulturasi keberagaman budaya yang saling harmonis, tercermin dari bangunan tersebut seperti menara yang dibuat oleh orang Eropa dengan arsitektur Eropa. Masjid Agung merupakan bangunan yang unik, dibangun dengan atap susun tumpang 5 yang melambangkan rukun Islam. Awal abad ke-16, bentuk menara tidak seperti ini, tetapi berbentuk segi 4 dan tinggi 12 meter, dengan tangga sisak dari papan. Namun, pada masa Hasanuddin, menara tersebut dirombak oleh arsitektur Cina bernama Cek Bancut bersama Raden Sepat, sehingga mulai melahirkan akulturasi budaya Cina dan Jawa. Pada abad ke-17, ketika terjadi perang saudara, didapatkan oleh musuh bahwa di dalam menara terdapat gudang senjata yang akhirnya dimusnahkan. Pada masa Kesultanan Banten yang terakhir, yaitu Sultan Haji akhirnya dibangun kembalilah menara tersebut dengan menggandeng seorang arsitek dari Belanda bernama Hendrik Lucas Ardil dengan bentuk yang berbeda. Tinggi menara tersebut menjadi 2 kali lipat lebih tinggi, menjadi 24 meter dengan 83 anak tangga yang terbuat dari terakota. Masjid Agung Banten memiliki atap 5 tingkat dengan bujur sangkar setinggi 30 meter, berupa atap tumpang yang disusun semakin ke atas semakin mengecil. Yang paling atas berbentuk limas yang disebut kubah. Atap ini ditopang oleh tiang-tiang kayu yang berdiri di atas umpak batu dan rangka atapnya diekspos dan plafonnya juga naik mengikuti bentuk atapnya, menunjukkan
pengaruh seni bangunan Hindu. Atapnya dari genteng dengan memolo pada puncaknya tinggi memolo 1,2 meter terbuat dari tanah liat. Rancangan atap masjid yang disusun 5 yang mirip dengan pagoda Cina ini menjadi sisi menarik pertama dari bangunan utama masjid yang menjadi suatu keunikan tersendiri. Banyak pendatang Eropa yang mengagumi masjid tersebut dengan menyebutnya temple atau kuil. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.